Salam sahabat tutu, kita pernah membahas masalah elemen dalam zodiak ya. Anggapan hari itu pernah saya kupas di kulitnya saja. Kali ini kita akan lebih mendalami atau lebih mengetahui seluk-beluk zodiak dalam elemen ya. Seperti kita ketahui di awal perjalanan zodiak itu bukan di bulan Januari ya, tetapi di bulan Maret, tepatnya 19 Maret sampai 21 Maret sampai 19 April ya. Itu adalah zodiak Aries ya, yang digambarkan dengan domba jantan. Yang berikutnya adalah Taurus ya, 20 April sampai 20 Mei. Ada yang kadang-kadang menyebutkan sampai 21 Mei. Ya, sekitar itu ya. Karena memang referensi kadang maju mundur di pertanggal itu. Kemudian dilanjutkan dengan zodiak Gemini dan Cancer. Ini di keempat ini adalah mewakili satu-satu elemen, masing-masing satu elemen. Yang pertama Aries adalah elemen api, yang kedua Taurus adalah elemen tanah, yang ketiga Gemini adalah elemen udara, dan Cancer adalah elemen air. Berikutnya adalah zodiak Leo, elemen api, Virgo elemen tanah, Libra elemen udara, Scorpio elemen air, Sagittarius elemen api, Capricorn elemen tanah, Aquarius yang sering kita mesti asumsi kita aqua berarti elemen air, ternyata Aquarius itu adalah elemen udara ya. Dan yang berikutnya adalah Pisces, yaitu elemen air. Kita juga akan menunjukkan di dalam kartu tarot digambarkan sebagai apa ya. Untuk itu kita akan lepas satu persatu dulu supaya bisa dibaca dengan baik ya. Yang ini kita mundurkan atau kita timpa aja ya. Jadi Aries di dalam kartu tarot kita gambarkan sebagai gambar The Emperor, yaitu nomor 4 ya. Sesuai memang kalau dihitung bulan ya, Aries kebanyakan menduduki posisi di bulan April ya. Tapi itu memang tidak sangat relevan ya. Yang intinya Aries digambarkan dengan kartu The Emperor yang pasti ya sesuai dengan karakternya Aries yang berelemen api. Seseorang yang antusias, optimis, emosional tinggi ya. Kadang berkobar-kobar seperti api dan cepat padam setelah kena dingin ya. Itu adalah sifat atau karakter zodiak elemen api. Berikutnya adalah Taurus, digambarkan sebagai The Hierophant, elemen tanah, lebih tidak lebih lebih solid ya, tidak gampang bergerak, tidak gampang berubah, lebih stabil ya. Tetap sepertinya dengan elemen tanah adalah sebuah benda atau tanah, kekayaan. Jadi elemen tanah lebih sering cenderung ke materialistis ya. Materialistis dan realistis itu adalah tanah. Itu adalah suatu kenyataan yang didapat atau karakter-karakter dari elemen tanah. Banyak yang cenderung stabil, tidak menyukai perubahan yang sangat cepat. Dan dia juga sangat kurang bisa kurang bisa memahami atau memaklumi seseorang bila itu tidak sesuai dengan pikirannya. Dan dia tidak suka diperintah-perintah, seperti mungkin bisa dibilang tanah yang susah bergerak ya. Tanah kalau tidak dicangkul, digali, diapain ya dia tidak bisa ya. Dia tidak tidak bisa diperintah atau tidak mau disuruh-suruh ya. Kalau mau minta tolong ya bilang ada kata tolong. Kalau menyuruh dengan paksa dia akan lebih membangkang ya. Jadi bagi kalian yang mempunyai pacar, mempunyai pasangan, mempunyai suami, mempunyai istri, atau mempunyai anak seorang Taurus, jangan memerintah atau dengan serta-merta.
bisa jadi dia akan melawan, walaupun nanti juga dilaksanakan, tetapi kalau disertai dengan kata yang halus, lembut, seperti kita membentuk sebuah bejana, kuali, keramik, atau segala macam apa yang bersifat tanah, itu dengan penuh kelembutan, baru dia akan jalan dengan sendirinya dan sangat bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikerjakan. Berikutnya adalah Gemini. Gemini adalah elemen udara. Zodiak yang berelemen udara dengan sifatnya yang meruang ya, mudah berubah sesuai dengan elemen udara yang gampang kesana kemari ya, sehingga sering disebut dengan pelin-pelan ya, terutama untuk zodiak Gemini dan zodiak Aquarius dan Libra adalah salah satu zodiak yang senang bersosialisasi. Ada perbedaan sedikit antara Gemini, Libra, dan Aquarius adalah bila Gemini dan Aquarius suka dengan sosialisasi yang sangat gede dengan orang, jumlah anggota yang banyak, Libra menempati posisi di mana dia senang bersosialisasi tetapi dengan kelompok yang tidak begitu besar, 3, 4, 5 orang, 7 udah cukup bagi dia. Terlalu banyak membuat Libra merasa tidak nyaman. Dengan gambar The Lover, elemen Gemini memang sering disebut seperti sifat Adam dan Hawa yang sering berubah-ubah, di mana saat itu Adam dibujuk oleh Hawa untuk memakan buah terlarang dan akhirnya jatuh ke dalam dosa sehingga diturunkan ke dunia. Untuk itulah Gemini sering dianggap pelin-pelan ya, soalnya kadang-kadang maskulinnya muncul, kadang-kadang femininnya muncul. Jadi saat itulah dia bisa moody banget ya, mood swing, moodnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau suasana yang ada di dalam hatinya. Dia cenderung show off force, istilahnya cenderung ingin menunjukkan dirinya seperti zodiak elemen api nih, karena memang udara utamanya di tingkat Gemini adalah yang bisa menghidupkan api dengan sangat bagus, dan Aquarius ya juga bisa menghidupkan api sangat bagus. Berbeda dengan Libra yang cenderung lebih pendiam, di tengah ini lebih misterius ya. Pokoknya elemen di tengah ini akan mendapatkan sebuah Leo, terus Libra, Scorpio, ini dia akan Virgo ya, lebih misterius ya. Dan begitulah Gemini dilambangkan dengan The Lover. Yang berikutnya adalah Cancer. Cancer dilambangkan dengan The Chariot. The Chariot adalah sebuah kenyamanan, kemapanan, di mana sering bila kartu ini keluar digambarkan adalah Anda sudah berada di zona nyaman. Tetapi kalau pertanyaannya lain atau sebelah kartunya adalah suatu pergerakan, berarti bisa diartikan sebagai keluarlah dari zona nyamanmu, berperanglah, majulah dan rebutlah sesuatu yang lebih tinggi. Begitu juga Cancer yang berelemen air, lebih intuitif. Semua zodiak elemen air akan berintuisi tinggi ya, intinya ya. Tetapi enggak semua, maksudnya bukan berarti zodiak lain tidak berintuisi tinggi, tetapi rata-rata zodiak yang berelemen air yaitu Cancer, Scorpio dan Pisces adalah zodiak yang berintuisi tinggi. Dia lebih lembut, lebih bisa mengisi atau membuat ceria, menyegarkan suasana di setiap kelompok. Ini rata-rata. Tetapi di dalam zodiak-zodiak elemen ini pun ada ya, seperti Aries di zodiak elemen api adalah zodiak pembawa ini apa tuh namanya ya, suasana yang cerah, ceria, gembira. Di elemen tanah ada Capricorn yang membawa sesuatu yang menghidupkan ya. Dan di elemen udara ada Gemini, dan di elemen air ya semuanya, hampir semuanya memiliki sifat seperti itu, meruang, menyegarkan, membuat suasana itu enak, suasana yang cair ya di antara zodiak-zodiak ini.
Untuk masalah percintaan, zodiak-zodiak ini memang membuat keputusan. Dia adalah seorang diktator, ya bisa dibilang. Pokoknya maunya ikut kemauannya dia deh. Karena dia adalah seorang the emperor ya, Aries ini. Baik itu cowok atau cewek, semua maunya keinginannya yang dituruti ya. Bila ditegur baru dia akan ikut, walaupun dia emperor tetapi dia tidak sering sakit hati karena mereka memiliki kebijaksanaan ya, jadi lebih cenderung adil dan tidak memihak, lebih cenderung segera melupakan segala sesuatu karena banyak pikirannya the emperor. Apalagi masalah kecil-kecil, setelah berantem dia akan segera melupakan hal-hal yang sudah terjadi. Kemudian kita menginjak kedua, yang the Hierophant adalah seorang penasihat raja, seorang penasihat spiritual sang raja atau the emperor ini. Makanya dia juga susah untuk disuruh-suruh ya, karena dia merasa dirinya lah yang sudah benar, dirinya lah yang paling benar. Sehingga bila keluar the Hierophant sering diartikan bahwa Anda perlu nasihat atau perlu dinasihati, perlu minta nasihat, perlu minta advice kepada seseorang, atau bisa dibilang Anda adalah orang yang bijaksana yang bisa menentukan langkah-langkah berikutnya. Tapi itu tergantung kartu di sebelah-sebelahnya juga ya. Yang berikutnya adalah The Lover yang sudah saya ceritakan tadi, digambarkan Gemini, zodiak Gemini digambarkan dengan The Lover, yaitu seorang pecinta ya. Dan di sini adalah sedikit berkebalikan karena Gemini adalah orang yang susah untuk membuat komitmen. Dia lebih suka berinteraksi atau berhubungan secara bebas tanpa komitmen ya. Ini Gemini sama Aquarius. Libra juga begitu sih, tapi paling sedikit dibanding dengan Gemini dan Aquarius. Kalau Gemini dan Aquarius yang penting lu cinta, gue cinta, ya udah gitu ya. Nanti mikir nikah itu belakangan banget. Dia akan lebih susah untuk diajak berkomitmen kecuali benar-benar udah jatuh cinta, sudah bucin ya, sudah kecantol gitu ya. Sedangkan Cancer seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu keluar dari zona nyaman atau kalian sudah sangat berada di zona nyaman. Begitu ya, kita ambil dulu untuk zodiak-zodiak ini gambar-gambar di tarot ya. Kita akan lanjutkan dengan zodiak yang berikutnya adalah Leo. Leo di sini digambarkan dengan the strength ya, sesuai dengan gambarnya ternyata ya. Kekuatan, keoptimisan, tetapi di sini Leo sering disebutkan selain kalian kuat, kalian mempunyai kekuatan, kalian bisa melaksanakannya sendiri. Di sini sering diartikan untuk bila keluar kartu Leo di dalam suatu pertanyaan, selesaikanlah dengan kelembutan ya, jangan melulu dengan kekuatan, tetapi dengan strategi. Itu adalah memang strateginya Leo ya, dimana dia mengendap-endap saat akan menerkam mangsanya. Tidak face to face seperti banteng ya, tidak face to face seperti Aries. Dia akan lebih cenderung untuk face to face, ayo gitu ya, beradu banteng, beradu kepala, ayo beradu argumen gitu ya. Kalau Leo dia cenderung memakai strategi atau rencana dan tidak serta-merta menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ya itu ya strategi ya. Kemudian yang berikutnya adalah Virgo. Virgo dilambangkan dengan the Hermit. The Hermit ya, the Hermit adalah seorang pertapa, seorang pencari jalan terang, seseorang yang selalu menyukai ketenangan, keteduhan hati, keseimbangan di dalam jiwa, dan selalu berhati-hati. Virgo yang digambarkan sebagai perawan cantik di sini digambarkan sebagai the Hermit, yaitu seorang yang tetap suci ya, suci, selalu mencari jalan terang. Bila ada persoalan dia akan selalu mencari
apa tuh namanya ya, diplomasi, diselesaikan dengan diplomasi, tidak dengan konfrontasi. Baik Taurus juga sesuai yang elemen tanah ini juga tidak menyukai konfrontasi, tetapi kalau sudah terpaksa ya sudah adu bantengnya. Begitu juga Virgo yang cenderung melakukan diplomasi, tetapi bila sudah sangat kepepet dan terpaksa, dia akan menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya. Sisi maskulinnya akan muncul dengan begitu saja dan dia bisa jadi sangat ganas banget ya. Ya, berbeda dengan Leo. Leo yang cenderung merencanakan sesuatu strategi, tetapi bukan diplomasi ya. Cenderung dia mengintimidasi, kemudian dia melakukan kelembutan untuk mencapai tujuannya atau mengalahkan musuh-musuhnya. Kita lanjutkan dengan Libra. Libra di sini adalah the justice, hampir sama ya, pertimbangan, yaitu pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil, pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan dahulu sebelum melakukan atau apa ya, menentukan sebuah keputusan. Itu membuat si Libra sering dianggap pelin-pelan seperti Gemini, tapi ada perbedaan yang tersendiri-sendiri ya. Libra sering dianggap pelin-pelan karena dia sering menimbang-nimbang sesuatu dalam waktu lama, memikirkannya itu banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Libra, berbeda dengan Gemini yang pelin-pelannya karena memang suasana hatinya. Apakah jelek Gemini? Ya tidak ya, itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena Gemini memiliki sisi baik yang lain. Di sisi buruk yang pelin-pelan itu, Gemini merupakan zodiak yang sangat smart ya. Dia banyak mengetahui sesuatu atau pengetahuannya sangat luas, pinter ngomong dan tidak cantik atau tidak tampan pun dia tetap menarik ya, bisa menarik banyak perhatian dan cukup pede ya, dibandingkan dengan Taurus yang cenderung dia agak pemalu. Gemini, Aries dan Leo adalah orang-orang yang pede, yang selalu maju ke depan bila ada sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu, termasuk Pisces ya. Di sini ada yang cenderung dia akan menunjukkan diri, Pisces, Gemini, Aries dan Leo. Yang selanjutnya adalah Scorpio. Di sini adalah disebutkan sebagai digambarkan dengan kartu tarot The Death. Scorpio, sesuatu yang misterius ya, sesuatu yang mematikan. Scorpio adalah salah satu zodiak pendendam, terutama memang ya rata-rata di sini di elemen air adalah zodiak pendendam ya. Berbeda pendendam dan pencemburu ya. Berbeda dengan Scorpio yang bila dia cemburu dan dendam dia akan tunjukkan secara langsung, tetapi Cancer akan, kalau cemburu dia diam. Ya, tetapi akan membalasnya dengan kontan ya. Mereka berdua akan membalasnya dengan seketika, berbeda dengan Scorpio Virgo. Taurus sama Virgo yang cenderung akan membalas bila dia ingat atau dia sempat. Tetapi dia akan tidak mudah melupakan hal itu. Tidak membalas sih, tetapi kalau ada kesempatan dia akan membalas. Kalau berbeda dengan Scorpio dan Cancer yang akan membalas atau akan berusaha membalas secepat mungkin ya, dengan elemen airnya ya. Kalau tanah lebih kalem, dia lebih tunggu saatnya kau tiba gitu ya. Kalau ini ya harus sekarang, kalian harus merasakan pembalasan itu, baik itu masalah kecemburuan atau masalah dendam-dendam yang lain. Gitu ya, The Dead Scorpio. Di sini kenapa misterius? Di sini memang ada beberapa gambar yang harus memang sangat misterius ya di sini ya. Ini adalah tengkorak. Tengkorak ini masih memakai baju zirah dan dia masih siap bekerja atau masih siap berperang. Di mana keanehan yang lain, kemisteriusan yang lain saat kita membawa bendera seharusnya berkibarnya adalah ke belakang, bukan di depan.
Tetapi inilah Scorpio, lambang dia berani maju di titik garda terdepan bila saat keluarganya, kelompoknya, anggotanya atau komunitasnya diserang. Begitu juga sesama elemen air, Cancer dan Pisces juga akan begitu ya. Dia akan menyerang, terlebih Cancer ya. Dia adalah seseorang yang teritorial, yang saat keluarganya, orang yang dicintainya, terutama ya, atau kelompoknya diserang, dia akan selalu maju dan mempertahankan atau melindungi daerah kekuasaannya atau orang-orang yang disayanginya. Begitu ya, itulah kemisteriusan si Scorpio, the Dead Scorpio. Bila ini kartu ini keluar, lebih cenderung diartikan sebagai perubahan, transformasi ke arah jelek atau ke arah buruk, tergantung kartu-kartu di sebelahnya ya. Sering ini yang paling ditanyakan, kok keluar kartu The Dead, mengerikan ya. Bukan seperti itu, istilahnya adalah kematian adalah perubahan, ya mati. Atau setelah itu dia akan bangkit ya, bangkit menjadi anak kecil, tumbuh dan menjadi raja kembali. Tergantung kalian perubahannya bagaimana. Kalau perubahannya membaik akan hidup lagi. Kalau perubahannya kalian semakin memburuk, ya dead beneran. Tetapi dia tetap memakai kuda putih. Dead sendiri ini dulunya adalah juga The Emperor. Dan The Emperor dulunya adalah juga The Chariot ya, dia seorang pejuang, di mana The Emperor masih memakai baju zirah juga. Tetapi dia sudah finish perjuangannya, sudah selesai ya. Di mana seorang Emperor yang sudah melalui banyak peperangan dan melalui banyak kemenangan, untuk itulah dia menduduki singgasana, dan dia pernah juga menjadi The Dead, tapi perubahannya yang membaik menyebabkan dia menjadi The Emperor. Terus bagaimana? Apa ciri-cirinya? Harusnya seorang raja sudah tidak memakai baju zirah ya. Ini adalah baju perlengkapan perang. Tapi di dalam kondisi The Emperor sekarang, dia akan lebih memilih diplomasi. Jadi termasuk si Aries ya. Aries juga akan menggunakan diplomasi, seperti kalau Leo dia menggunakan strategi dulu. Kalau Aries akan menggunakan percakapannya dulu. Kemampuan bicara Aries memang di atas rata-rata, termasuk Gemini ya. Gemini ini di atas ini mempunyai kemampuan bicara yang di atas rata-rata. Aries, Taurus, Gemini dan Cancer. Kemampuan bicaranya, kemampuan diplomasinya itu bisa mematikan. Di bawahnya ada Scorpio ya. Disinilah Aries, The Emperor, bisa melakukan sesuatu dengan diplomasi dan penuh kesabaran. Tetapi bila sudah mengambil keputusan, dia akan sangat diktator. Tetapi bila diplomasi tidak bisa selesai, dia akan siap berperang. Dia akan menjadi The Dead lagi ya. Dia akan menjadi The Chariot lagi. Dan dia akan terus menjadi sebagai The Dead lagi, siap bertempur sampai mati untuk membela sesuatu yang dia yakini. Begitu ya. Kita lanjutkan, bila seorang Libra atau kartu The Justice keluar di dalam sebuah tebaran bacaan, akan disering diartikan adalah pertimbangkan sesuatu itu baik-baik. Jangan gegabah melakukan sesuatu. Jangan atau kalau memang di kartu di sebaliknya, di sebelah kiri atau sebelah kanannya mendukung, ya jangan ragu-ragu mengambil keputusan. Jadi artinya bisa sangat berbeda, karena kartu tarot tidak bisa diartikan satu persatu, kecuali memang itu adalah tebaran tunggal ya. Tebaran satu kartu begini ya diartikan satu persatu. Setelah itu biasanya akan dikonfirmasi dengan bacaan setelah ditebar. Gitu ya konfirmasinya ya. Kan misalnya keluar satu, ini adalah bacaannya, Anda masih bimbang dan ragu, tetapi setelah di sini ada kartu ini, misalnya nih kartunya memang kartunya The Dead ya, artinya jangan ragu-ragu mengambil keputusan, harus segera laksanakan yang terbaik menurut diri kalian. Begitu jadinya bacaannya. Tetapi bisa lain lagi bila
yang di sini munculnya adalah the strength ya di sebelah kanannya. Bisa jadi jangan gegabah mengambil keputusan, pertimbangkan kekuatan kalian, pertimbangkan kekuatan lawan. Jadi harus benar-benar penuh pertimbangan. Kalau di sini kan harus segera melakukan perubahan, jadi lakukan keputusan dengan segera. Begitu ya bacaannya. Kalau The Hermit sudah ya tadi ya, secara arti The Hermit adalah seorang pertapa yang harus bijaksana dalam mengambil keputusan, selalu menentukan arah baik atau buruk ya di sini. Atau di situ salah atau benar. Dan itu memerlukan kearifan, kebijaksanaan, kasih sayang, kelembutan hati seorang Virgo dan The Hermit. Begitu ya, kita akan lanjutkan yang selanjutnya. Bila ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jelaskan kembali. Mungkin ini nggak cukup membahas masalah cinta dan yang lain-lain, akan persoalan asmara dan yang lain-lain mungkin akan diselipin sedikit-sedikit aja. Tapi intinya ini adalah beginilah elemen ya. Elemen air, elemen udara, elemen tanah, dan elemen api ya. Kemudian kita akan berlanjut dengan Sagittarius. Sagittarius dilambangkan dengan zodiak dengan gambar temperance ya, yaitu keseimbangan, fokus ya. Saat kalian menuangkan air harus fokus, jangan sampai tumpah. Keseimbangan, kalian harus memanah dengan sangat seimbang supaya memperhatikan arah angin dari kiri kanan semua. Dalam membuat keputusan kalian harus mempertimbangkan segala aspek itu ya di dalam Sagittarius ya. Temperance sendiri bisa diartikan di dalam kartu tarot adalah sebuah kesederhanaan, keselarasan, kemandirian, atau bersahaja ya. Dia adalah bersahaja dan akan banyak memberikan hasil yang cukup untuk kalian. Yang berikutnya adalah Capricorn. Capricorn dilambangkan sebagai the devil. Memang ya tanduk berdomba tetapi ekornya adalah ikan. Ini adalah dilambangkan sebuah sesuatu yang misterius tetapi bisa terbang. Makanya di sini digambarkan the devil ya, bisa berubah-ubah bentuk. Tetapi apakah dia setan? Ya tidak ya. Intinya digambarkan sebagai the devil ada keterikatan terhadap benda itu sangat kuat ya. Keterikatan terhadap kebendaannya. Sebagai elemen tanah, Capricorn memiliki tingkat elemen kebendaan yang paling kuat setelah melampaui Taurus, bahkan ya di atasnya Taurus. Taurus materialistis dan realistis, Capricorn lebih parah ya. Dia sangat mengukur untung rugi. Kalau Taurus lebih cenderung ya sudah keluar, sudah duitnya nanti cari lagi. Kalau Capricorn tidak, dia benar-benar akan menghitung untung rugi dan dia tidak mau sengsara di kemudian hari. Kalau Taurus habis ya sudah cari lagi. Capricorn enggak ya, dia harus step by step menentukan. Kalau masih tanggal 1 duitnya, kalau misalnya ini kebanyakan karyawan ya, berbeda dengan di tempat lain yang mungkin kebanyakan wirausaha, swasta, petani atau apa. Tetapi di Indonesia sendiri lebih sering senang di bekerja atau sebagai karyawan. Jadi kita analogikan ini adalah karyawan yang dia cenderung mengatur pendapatan pengeluarannya itu dari awal bulan. Begitu dia dapat duit, dia sudah mengatur planningnya, tidak menghambur-hamburkan uang atau tidak mengeluarkan secara boros di depan kemudian sengsara di belakang. Itu kebanyakan Taurus begitu ya, atau Aries juga begitu, keluar dipikir belakangan. Tidak begitu dengan Capricorn dan Sagittarius, juga Pisces dan Aquarius ya. Di elemen paling bawah ini justru dia sangat merencanakan atau sangat teliti dan detail dalam mempergunakan uang. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa, yang penting di akhir dia masih punya. Nah, saat di akhir bulan dimana dia sudah pasti mendapatkan sesuatu yang gede, dia berani expand yang banyak, berani mengeluarkan duit dalam jumlah yang banyak.
Begitu ya, The Devil adalah disimbolkan sebagai, bila kartu ini keluar, adalah keterikatan cinta. Cinta yang sangat erat atau hubungan yang toksik ya, saling menyakiti. Jadi tergantung kartu sebelah-sebelahnya dan tergantung pertanyaannya. Bisa juga berarti ada pelet ya, ada sebuah pelet atau black magic atau sebuah ilmu hitam yang menguasai kehidupan cinta kalian, hubungan partnership kalian, baik itu bukan percintaan saja ya, bisa jadi hubungan bisnis, hubungan kerja, atau di dalam organisasi atau apapun bisa diartikan sebagai black magic. Di dalam hubungan cinta yang normal ya, kalian bucin banget ya, gitu ya. Kita lanjutkan dengan Aquarius. Sedangkan Aquarius dilambangkan dengan The Star, di mana sebenarnya Aquarius itu memberikan suasana yang cerah ceria, harapan baru, sebuah kegembiraan baru yang akan diberikan oleh seorang Aquarius. Bila kartu ini keluar sering diartikan begitu. Sedangkan Aquarius sendiri bersifat tenang-tenang tapi menghanyutkan ya. Dia sering berupa seorang yang kalem, tetapi dia akan bisa naik setinggi-tinggi menjadi awan dan kemudian bisa jatuh sebagai hujan ya. Di sini adalah sifat dari elemen udara ya. Disinilah yang Aquarius yang bisa mendua ya, dimana dia bisa menjadi air dan dia bisa menjadi udara saat dia berada di awan. Kenapa Aquarius disebut elemen udara? Ya karena dia bisa menjadi udara, menguap sebagai udara. Dan sebagai elemen udara dia akan meruang ya. Di balik atau di samping Gemini, dia adalah seseorang yang suka untuk menonjolkan diri di dalam sebuah komunitas. Dia tidak mau menjadi follower ya. Dia ingin menjadi trendsetter atau seseorang yang nampak di permukaan, seperti Leo juga ya. Dan di zodiak yang terakhir adalah The Moon Pisces. The Moon Pisces di sini dilambangkan dengan ikan kembar ya biasanya. Bila di kartu tarot dilambangkan dengan anjing dan serigala. Kembar tetapi mempunyai sisi yang berbeda. Itulah yang digambarkan sebuah kemisteriusan atau sesuatu yang tersembunyi, menerangi tetapi bisa mencelakakan. Begitu ya. Sesuatu yang misterius. Bila kartu The Moon keluar bisa diartikan atau sering diartikan ada sesuatu misteri yang belum terungkap. Atau bila kartu sebelahnya bagus ya, jangan khawatir, akan ada penerangan atau akan ada juru selamat yang tidak kalian duga-duga nih, The Star dan The Moon. Begitu ya sahabat Tutu semua. Jadi inilah ke-12 zodiak yang dirangkum dalam sebuah elemen. Kali ini penjelasannya hanya hubungan dengan kartu tarot saja. Mungkin sifat-sifat atau karakternya sudah dijelaskan di elemen yang duluan ke depan. Kemudian bila memang masih kurang akan saya jelaskan lagi, akan saya gambarkan lagi bagaimana kehidupan cinta mereka, kehidupan bisnis, kehidupan dalam organisasi, kehidupan dalam rumah tangga yang saat tadi sudah saya singgung sedikit-sedikit ya. Tapi intinya itulah gambar-gambar di dalam kartu tarot ya. Kita akan buka sekali lagi gambarnya. Ya, seperti ini ya. Ini bila diurutkan memang akan menjadi seperti ini. Jadi mulai dari Aries, Leo, dan Sagittarius adalah elemen api. Temperamen ini akan sifat karakter dasar aja ya yang saya sebutkan ya. Temperamen mudah marah, emosional, tetapi juga mudah padam dan melupakan. Dalam hubungan keuangan mereka juga materialistis ya, sangat menghitung atau mengukur seseorang dengan duit.
Di sini dalam urusan materialistis adalah yang paling parah karena dia adalah zodiak elemen tanah. Selalu realistis, mana kekayaanmu, mana tanahmu, istilahnya begitu ya. Kalau di kartu remi dia digambarkan sebagai diamond ya. Diamond sesuatu yang ya memang diamond dari tanah menjadi batu, menjadi ditempa dalam beberapa tahun dan kekerasan kekuatan dan elemen iklim yang nggak karuan sehingga dia menjadi sebuah yang sangat keras tapi sangat berharga. Untuk itulah Virgo, Taurus, dan Capricorn adalah seorang yang materialistis, selalu ingin kaya, istilahnya begitu ya, atau secara tidak sadar kadang-kadang ya. Yang paling lembut sih Virgo ya, dia bisa menerima apa adanya. Tetapi di bawah sadar mereka, Virgo juga menentukan standar yang sangat tinggi ya di dalam hidupnya. Juga Taurus menempatkan standar yang tinggi, walaupun yang paling tinggi tetap Virgo ya, dan Capricorn nih. Tinggi banget, kalau enggak istilahnya kalau cari pacar, kalau nggak kaya ya nggak mau, kalau nggak good looking nggak mau, kalau nggak cantik ogah, kalau nggak ganteng nggak mau. Begitu ya, berbeda dengan Taurus yang dua ini, begitu berbeda dengan Taurus yang bisa menempatkan pertama ya cukupan ya, yang penting tetapi hatinya. Begitu, baru di kedua zodiak ini bila sudah mengenal, baru dia akan meneliti apakah dia baik atau tidak. Tetap ya, tetap mereka akan menerawang sampai di situ. Kalau nggak baik ya ditinggalkan. Tetapi kalau baik, sudah cantik atau ganteng, kaya lagi, ya udah dia akan jalan terus. Selanjutnya adalah untuk Gemini, Libra, dan Aquarius adalah elemen yang sering bimbang ya, terutama Gemini ya. Yang berikutnya adalah Libra. Kalau Aquarius lebih 50-50. Dia hanya memikirkan tetapi dia akan cepat bereaksi. Tetapi dia selalu memikirkan sesuatu tindakan yang harus dia lakukan. Dan berbeda dengan Gemini yang selalu ingin mempelajari sesuatu, Libra juga dan Aquarius juga. Tetapi Libra dan Aquarius lebih ke yang dia senengi ya, lebih yang dia cintai, atau lebih yang sesuai dengan passionnya, baru dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan elemen udara yang dia meruang kemana-mana, dia ingin tahu segalanya, keinginan tahuannya besar. Dan yang keunggulan dari Gemini adalah dia sangat gampang atau sangat keingin tahuannya sangat besar, paling besar di antara zodiak elemen udara. Dia akan mempelajari semua hal dan bisa sangat gampang berada di suatu kondisi tertentu, atau sangat efektif, atau sangat fleksibel, atau sangat gampang untuk berinteraksi dengan orang-orang ya. Berinteraksi dengan orang-orang karena dia sudah pengen tahunya dari kecil. Dari kecil dia sudah mempelajari banyak hal gitu ya. Jadi mau ngomong politik nyambung, mau ngomong pertanian oke, mau ngomong masa depan oke, mau ngomong gadget juga dia ngerti ya gitu ya, karena dia cenderung sering belajar, walaupun tidak punya gadget sendiri dia akan baca-baca ya, karena kekuatannya adalah dari membaca. Dan yang berikutnya adalah yang daya ingatnya paling kuat adalah elemen air. Dia akan terus mengisi dimanapun Anda berada, memberi kecerahan, memberi kebahagiaan. Di dalam kasus hal ingatan, inilah yang mempunyai daya ingat yang paling kuat. Di sini di elemen tanah adalah Capricorn ya. Di elemen api adalah Sagittarius, dan di elemen udara adalah si Aquarius ya. Di sini yang paling kuat ingatannya rupanya di sini ya. Pisces adalah yang paling kuat ingatannya, tetapi paling tidak pendendam. Sedangkan Scorpio paling misterius, tetapi dia mendendam dan akan menunggu saat yang tepat, seperti Leo dan Virgo, walaupun tidak sesabar itu ya untuk membalas dendam. Kalau Cancer langsung on time, kalau bisa saat itu juga dia akan membalas dendam.
Itu memang karakteristik dari seorang Cancer yang teritorial, yang sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai kelompok dan komunitasnya, tidak rela untuk untuk diganggu ya. Begitu ya, Sobat Tutu semua, bila ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bikin konten berikutnya. Kira-kira topik apa yang ingin dibacakan masalah zodiak, saya akan bawakan. Mungkin tanda-tanda dulu yang satu yang masih saya belum jelaskan, yaitu kenapa Aries, kenapa Taurus, yaitu bisa kalian lihat di Google ya, kenapa Aries sebagai lambang zodiak ya, itu memang ada ceritanya masing-masing. Kenapa Taurus menjadi lambang zodiak. Taurus adalah dewa Zeus ya. Taurus adalah dewa Zeus yang menyaru atau menyaru itu. Menyaru itu maca itu apa ya? Bahasa Jawa ini maca ya, bahasa Indonesianya menyaru ya, menyamar sebagai banteng yang kemudian membawa ya bla 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 bla. Untuk itulah Taurus dilambangkan sebagai zodiak pecinta juga ya, di antara zodiak-zodiak ini termasuk Gemini, Aries yang memang kuat, Leo, Scorpio ya, mempunyai daya tahan seksualitas yang sangat tinggi. Yang lain semoga ini bisa membantu untuk kalian semakin mengerti elemen di dalam zodiak. Kurang lebihnya bila ada kekurangan saya mohon maaf, karena memang di sini sangat luas ya, dan referensinya tuh banyak sekali, bermacam-macam yang perlu dipadukan. Mungkin ada kesalahan sedikit dalam referensi kalian, perbedaan sedikit di dalam referensi kalian bisa tulis di kolom komentar, akan saya pelajari kembali dan akan saya rangkum lagi menjadi sebuah yang lebih bagus atau lebih lugas untuk kalian mengerti hubungan antara zodiak dengan kartu tarot. Salam sahabat Tutu.